menyangkal diri. Tetapi Yesus berkata, semua orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memanggul salib. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang hadir di sini adalah pengikut Kristus. Sadar atau tidak sadar, dengan menjadi seorang Kristiani, umat Katolik, kita semua mau mengikuti Kristus dan mendaftarkan diri menjadi anggota tertentu, yaitu gereja. Sebagaimana organisasi dan institusi pada umumnya, untuk menjadi anggota seseorang harus memenuhi syarat tertentu. Bagaimana untuk mengikuti Yesus? Dengan tegas Yesus mengajukan syarat mutlak agar seorang bukan hanya menjadi murid Yesus, tetapi sungguh mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh Yesus dalam jalan hidupnya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Jadi kita semua yang ada di sini, saudara, saudari dan saya, diminta untuk menyangkal diri, memikul salib. Dengan adanya diri kita di sini adalah suatu bukti bahwa kita mau mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah seorang pemuda ahli bela diri dihina oleh temannya ketika ia pindah sekolah menengah karena memakai kalung salib. Pemuda itu sebetulnya bisa membalas, bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan pukulan yang membuat orang teman-temannya kagum, tidak berkutik. Tetapi ia memilih diam, tidak membalas, dan berkata, apa gunanya membalas? Maka ia seringkali dibuli. Lama kelamaan temannya mulai membaik, apalagi saat mendapat kabar bahwa yang bersangkutan adalah juara bela diri. Ia mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak mau membalas karena ia tahu apa yang terbaik untuk damai dan sejahtera. Itulah salah satu contoh kecil orang yang menyangkal diri, yaitu orang yang bisa melakukan sesuatu sebetulnya demi kenyamanan, keamanan, dan kebanggaan diri, tetapi tidak menunjukkannya karena apa? Memiliki tujuan lain yang lebih luhur, yaitu damai, sejahtera, cinta kasih yang diminta oleh Yesus, serta pengampunan. Akibatnya orang tersebut bisa mengalami, kalau terus-menerus diperlakukan, mengalami sakit, kesakitan, mungkin juga penderitaan. Itulah bagian dari memanggul salib. Orang yang menyangkal diri demi kebaikan yang lebih besar bisa jadi mengalami kesulitan, bahkan penderitaan. Tapi Tuhan menjanjikan akan melihat kemuliaan Allah. Lihat saja saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus menunjukkan penyangkalan diri berhadapan dengan keinginannya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada. Bisa tidak? Bisa berlalu. Tetapi kemudian Yesus berkata dalam doanya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Maka penyangkalan diri bukan berarti saya tidak melakukan sesuatu, keinginan saya, tetapi saya menyerahkan keinginan saya kepada kehendak Allah, dan biarlah kehendak Allah terjadi dalam diri kita. Yesus kelak akan menunjukkan sendiri jalan hidup seperti itu. Saat diludahi, ditempeleng dan didera, Yesus diam saja, padahal ia berkuasa. Bukan hanya menempeleng, bukan hanya meludahi, bukan hanya. Yesus berkuasa menghidupkan orang mati pun bisa, menyembuhkan orang sakit pun bisa. Yesus berkuasa juga membinasakan mereka seketika. Bukankah dalam kita dengar juga di dalam referen, engkaulah yang mematikan dan menghidupkan. Allah mematikan. Ia adalah putra Allah
yang sanggup juga mematikan dan menghidupkan. Yesus tidak menggunakan kuasanya karena belas kasih dan tujuan yang lebih mulia, yaitu menyelamatkan manusia. Akhirnya Yesus membiarkan dirinya dipaku pada kayu salib, padahal ia sendiri berkuasa untuk tetap hidup dan mengalahkan para musuhnya, tetapi ia memilih jalan yang dikehendaki Allah. Saudara-saudari yang terkasih, menyangkal diri hingga memikul salib bukanlah sekedar tidak mengikuti keinginan manusiawi kita yang bisa jadi menjadi didorong oleh nafsu dan naluri manusia, tetapi terlebih dahulu demi kemuliaan Tuhan dan demi untuk menghadirkan belas kasih Allah, saya mau mengikuti kehendak Allah secara total serta percaya bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik, sekalipun mungkin harus mengalami kesulitan bahkan penderitaan bagaikan memikul salib. Bisa jadi saudara-saudari, sekarang pun kita sedang menyangkal diri saat ada keinginan untuk tetap tidur, untuk tetap istirahat, tetapi sadar, Jumat pertama kita membutuhkan ekaristi dan menghendaki adorasi. Ada banyak contoh-contoh kecil di mana kita menyangkal diri, memikul salib, bukan sekedar tidak mengikuti keinginan kita, tetapi ingin mengikuti kehendak Allah demi kemuliaan Allah, agar orang-orang juga mendapatkan berkat, selamat, serta mengalami belas kasih. Dan Yesus berjanji kita akan melihat dan mengalami banyak kemuliaan.